Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke teman-teman ya, selamat bertemu lagi dengan saya Mas Gesang di sini, kembali lagi hadir di hadapan para pemirsa semua dimanapun Anda berada. Dan khususnya bagi para pemula dan pemirsa yang sedang menemukan channel kita ya, channel Mas Teknik ini, jangan lupa like dan subscribe ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dan permintaan dari teman kita menanyakan tentang apa saja persiapan peralatan itu, persiapan buka bengkel dan belajar berbengkel. Oke ya, di sini saya akan tampilkan sedikit saja sebelum tentang alat-alat dasar untuk membuka bengkel pemula ya, seperti saya inilah apa adanya gitu aja ya. Saya akan tampilkan yang sederhana-sederhana, nggak terlalu apa ya, mahal-mahal, sekelas-kelas ya, standar aja. Yang mahal itu ilmunya teman-teman, kalau alatnya itu biasa saja. Oke ya, kita balik ke videonya ya. Ini alat-alat yang kita tampilkan teman-teman ya. Ini alat pertama yaitu meja lokasi kerja ya. Meja lokasi kerja ini, kalau tempat saya ini meja ini hanya untuk servis-servis. Ini meja panjang ini untuk gulung ya, itu penuh dengan barang-barang berserakan ya. Itu kalau untuk gulung di sana, di atas itu desain sentelan begitu ya, kurang rapi memang banyak ini. Nggak apa-apa, yang penting ada masukan terus. Oke, kita akan jelaskan satu persatu peralatan yang harus kita beli ya. Ini ya kunci-kunci dasar ya. Pertama sering kita pakai ya. Dari ini pahat, kalau untuk membobok dinamo itu pahat itu wajib ada ya. Untuk membongkar ya kunci pas, kunci ring ini diperlukan ya. Ini dibeli seperlunya dari 8 sampai 17 itu ya, diusahakan ada ya. Terus ini obeng, macam-macam bentuk obeng, yang main, yang plus, yang bujel ya. Ini bujel teman-teman loh, tuh bujel kan. Untuk dodok-dodok dinamo yang sudah dipotong itu perlu obeng bujel ya. Terus ini berada di meja servis ya. Kalau servis di sini, kalau gulung di sebelah. Ini tang ya, kakak tua penjepit paten, gunanya ya untuk kalau jepit yang keras-keras ya. Ini berbagai aneka tang ya, tang potong, tang jepit, tang spi ya, tang snap ring ya, tang cucut. Tang cucut itu penting sekali ya. Masih ada satu lagi yang belum digambar itu, yang kecil untuk mencabut-cabut selipan yang salah selip. Dan ini adalah pipa shockbreaker yang dipotong untuk masukkan laker ya. Ada besar, ada kecil, ada pendek, panjang ya. Itu. Dan jangan lupa selalu sedia stand pad ya. Stand pad saya merek Cobra atau merek Master. Ini yang bagus ya, sering bisa digunakan di segala kepentingan. Yang merek kuning mengkilat itu perlu ya. Kalau kita servis kipas angin, wajib asnya di stand pad, digemuk atau di Vaseline ya, bahasanya banyak ya. Itu namanya stand pad Pak ya, sama stand pad itu namanya Vaseline ya, sama itu namanya gemuk sama aja lah ya, pokoknya situlah ya. Nah, terus bermacam-macam aneka kunci shock ya, dari 7, 8, 10, 13, 12 sampai 17 itu harus ada, karena memang sering pakai ya. Kalau ini bor listrik nggak harus ya, pakai tangan juga nggak apa-apa. Ini impact, obeng impact. Palu ya, saya palu cuma ada 3 teman-teman. Palu yang kecil, yang sedang, ini bodem yang agak besar ya, namanya juga penting semua, nanti terpakai semua. Sampai gitu ini ada lagi kunci pipa ya. Kunci pipa ini juga sangat mendukung, walaupun buka pemula nanti lama-lama perlu. Bisa untuk pipa pecah, mau buka shocknya nggak bisa ya, harus pakai kunci ini ya. Ini yang besar nih, kalau kita dapat submersible yang 4 inci itu pakai ini, buka tutupnya ya. Nah, ini kunci pipa atau kunci monyet. Jangan nggak ada kuncinya, cuma ada monyetnya maksud ya, harus komplit ya. Ini tracker yang AB2 ya, tracker AB2 ukurannya standar. Ini multifungsi, dari yang kecil besar tuh ketarik ya. Laker dan kipas, kalau lagi kipas susah ditarik itu harus pakai ini ya. Bagaimana mau bongkar dinamo kalau kipasnya nggak kebongkar? Kalau kipasnya seret, sesak ya pakai ini, harus beli. Ini harganya yang jelek ini 175, saya beli tempat saya yang jelek. Kalau yang bagus sampai 250 ya, 150 ya, 250.000. Terus berikutnya ini adalah alat roll gulung ya.
alat ron gulung ini bagaimana, nggak usah, jangan pakai kardus teman-teman ya, terlalu mini. Cari ini aja paten ya, berbagai ukuran, berbagai dinamo itu ketanganan ya. Ini cuman panjangnya hampir ya setengah meter aja, cuman pipa saja bikinnya, ini bikin sendiri teman-teman ya. Jangan sampai nggak punya ini kalau tukang gulung ya, apalah ini cuman 2 bilah bambu ya, ini cuman bambu saja. Ini sok sambung semua ya, ini sok sambung 3/4, ini juga 3/4. Kalau ini cuman dari kayu ya, 2 bilah kayu. Ini sok sambung 3/4, sok sambung 3/4, ini dibaut paten itu aja ya. Ini kan tengahnya kan ada ini ya, taki-takinya ya, bisa dikasih ring tuh nggak lepas, dibaut aja dari sini ke sana ya, dikunci mati, ini dibaut, kasih upeng, kasih baut kupingan gitu aja, bisa naik turun gitu. Nah ini juga demikian, udah aman dan mantap pokoknya. Walaupun satu jenis alat gulung, tapi untuk banyak jenis, sampai yang pompa air kecil ya, sampai blower kecil, sampai dinamo yang besar begini ya, ini tergulung dengan alat itu, nggak usah minder pakai alat begituan ya, aman pokoknya. Nah, sampai dinamo yang besar-besar, yang sebono-sebono, nah, yang besar-besar itu tergulung dengan alat-alat yang begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ada juga ini kunci L ya. Kunci L ini sebaiknya ada 2 macam, yang L biasa dan L kembang. L kembangnya saya juga jarang terpakai. Kunci L itu selalu ada itu, karena terus kalau kadang buka alat-alat yang sekarang ini sering banyak yang kunci kembang, kunci L ya. Ini tester ya, berikutnya tester saya ada 2. Ini tester ini nggak terlalu simple, nggak terlalu jelimet kayak tukang elektronik ya. Ini hanya untuk mengetahui nyambung apa enggak, kapasitor hidup apa enggak, dinamo itu nyambung atau putus gitu aja. Nggak terlalu berat dalam belajar tester ini ya. Misalnya seperti yang digunakan dalam elektronik, ngetes tahanan berapa ohm, impedansi berapa, itu enggak ya. R ini berapa, resistor, enggak begitu. Fungsinya cuman nyambung apa enggak, putus apa enggak gitu saja udah. Kalau di dunia belum menggulung nggak perlu seperti yang impedansi berapa ohm, hambatan ya, dan lain-lain, tahanan berapa. Oke, berikutnya ini ada gunting ya, macam-macam gunting. Ini gunting yang tajam sekali, bahkan kawat pun putus dengan ini ya, gunting ya baja lah gitu. Ada gunting tajam yang untuk kelas kawat, ada yang gunting panjang-panjang moncongnya untuk kelas gunting mika begini ya. Nah ini wajib ada. Ini juga mistar, ini juga, ini alat-alat yang saya katakan ini wajib buka pemula ya. Ini mistar yang tebel ya, ini bukan yang tipis milir-milir, jangan, ini harus yang tebel teman-teman. Begini kan nggak mentul-mentul banget ya, karena tebelnya ada kalau 1 mili ya, lebih mungkin tebel ini. Berikutnya ini bor dan gerinda, ini sangat mendukung sekali ya, bor dan gerinda. Kalau bornya patah dibor dulu, gerinda apalagi ya. Gerinda ini untuk membahas tiap hari terpakai ini teman-teman ya. Saya untuk ngelemer, istilahnya ngelemer, bahasa saya buat sendiri. Kalau pompa air itu udah nggak ngisep atau istilahnya kecil, saya bisa ngelemernya pakai gerinda begini. Bagaimana caranya nanti kita buatkan video tertentu kalau udah dapat bahannya ya. Kok bisa dilemer, emang motor ya, istilahnya aja, dibuat lebih press lagi, lebih ngisep lagi, dan lebih kenceng lagi sedotannya, walaupun tanpa diganti kipas, tanpa diganti tutup kipas ya, tanpa diganti blok, walaupun itu sudah kena semua bisa masih. Bagaimana caranya ya, nanti kita buatkan, sudah dapat ya. Berikutnya ini ada ini dulu, mikrometer. Mikrometer ini nggak kalah penting untuk mengukur kawat ya, kita supaya tidak ngawur dalam menggulung, karena ada ketentuan dan ada, kalau di pabrik udah pakai rumus ya, kalau gulung ini kawatnya harus pakai ini ukurnya berapa, bawaannya ini dihitung dulu bawaannya. Cara menggunakan ya nanti ada pelajaran sendiri, cara menggunakan ya tinggal diputar-putar aja begini, itu ada caranya menggunakan sendiri. Misalnya ini berapa tebel, jadi ukurlah gitu ya pokoknya. Mikrometer ya, ini harganya dulu 100.000, nah hilang, saya beli lagi. Oke, berikutnya ada alat roll untuk ngulung kipas angin, mesin cuci bisa pakai ini ya. Nanti kita ajarkan juga bahkan gulung mesin cuci pengering, yang pencuci juga bisa begini teman-teman. Nanti ada cara sendiri yang lebih cepat. Pernah saya gulung tuh ngebut, tungguin saya gulungnya pakai ini, bagaimana cara penyambungannya itu berbeda lagi dengan yang biasa-biasa kami sampaikan itu ya.
Oke, berikutnya adalah tang ampere. Tang ampere ini sangat penting sekali dalam dunia servis menservis kipas angin. Apa? Dinamo ya, apa saja dinamo. Ini kita akan mengajarkan mengukur ampere ini sangat penting sekali. Apabila kita tidak tahu penggunaan atau ilmu pengukuran ampere, kita tidak tahu dinamo ini rusak apa enggak gitu ya. Ampere ini bisa berupa begini ataupun yang analog, begini analog. Yang begini nih ya, saya ada juga langsung di tembok di dekat colokan itu, apabila colokan ke meja langsung dia menghubung ke ampernya itu berapa ampere itu menunjuk situ. Dan apabila sudah berjalan ya ini stok-stok ini perlu ya, karena kami menggulung itu kebutuhan konsumen itu kadang-kadang tidak mau santai teman-teman ya. Konsumen yang sudah tahu kalau kita bisa gulung itu tolong jadikanlah ya, nggak punya air nih sampai-sampai saya stok. Ini saya punya banyak ya, stok khususnya untuk Panasonic dan Sanyo itu punya banyak. Kita nyetok ini pun terpakai semua ya, apalagi musim hujan pada terendam, pada kecelup ini yang 125 ini stok. Tapi ya kalau pemula ya belum penting lah ya, yang penting gulung bisa belajar jadi aja seneng banget ya. Berikutnya adalah pisang. Nah, pisang ini juga diperlukan untuk mengganjal perut ketika kita sedang gulung sambil nyemil. Ini pisang dibawain seplastik sampai tetangga teman-teman ya. Alhamdulillah maturun banget, saya tuh seneng pisang ya, dikasih pisang. Itu juga ada lagi pisang tuh. Ini pisang Ambon manis oi ya. Ini juga nyetok bermacam-macam kabel ya, ukuran-ukuran kabel yang besar ya, yang segini. Ada juga ini yang berbagai warna, putih, biru, merah, hitam gitu. Hitam itu ada yang putih, begitu nyetok juga. Dan ini selongsong ya, selongsong yang besar, ini selongsong yang agak kecil. Ini perlu terus ini. Oh ya teman-teman, yang saya tekankan adalah tepatnya dalam penggunaan tang ampere ya. Tang ampere ini kalau yang model begini, ini menggunakannya di posisi begini ya, di posisi ini. Nah ini posisinya yang tepat untuk penggunaan di setel di skala 200 ya. Di situ nanti dia akan menunjukkan 0,00 ini dari standar. Apabila kita pakai pada suatu beban ya, nanti akan naik itu bebannya berapa. Dan ini sangat penting sekali saya jelaskan. Kita akan beralih pada cara penggunaan tang ampere ya, karena tang ampere ini yang menentukan sekali kerusakan dinamo. Dinamo itu apabila sudah rusak atau ampernya sudah tidak tepat pada semestinya, itu berarti sudah kena atau lemah atau bagaimana. Kalau alat ini kan nanti menunjang dalam penggulungan, dalam pelaksanaan penggulungan ya. Alat-alat yang kita sebutkan tadi adalah penunjang untuk penggarapan atau pengerjaan, sedangkan kita harus tahu ilmunya ini. Oke, kita akan bentangkan dulu ilmunya cara menggunakan tang ampere ya. Oke ya teman-teman, sekarang akan kita tunjukkan bagaimana cara belajar menggunakan tang ampere. Ini pompa air ini sehat apa enggak dinamonya gitu ya. Ini kita kasih colokan ya. Ini kabel colokan kita pasang dulu di sini. Kita kabelnya pendek. Ini kita kasih kabel colokan. Kita akan colokan dan kita akan pasang tang ampere. Ini normalnya berapa harus tahu dulu. Untuk pompa air kecil ini ada 3 pompa air ya. Akan saya tunjukkan depan teman-teman. Ini ada 3 pompa air, 1, 2, 3. Itu mana yang normal, mana yang tidak. Oke ya. Ini kalau pompa air 125, ini ampernya harusnya paling-paling di bawah 0,7 ya, atau sekitar itulah ya, itu berarti masih normal. Kita begini penggunaannya ya. Ini setelah disambung kabelnya, disambung begini, ini dikolongkan ke salah satu. Boleh salah satu, jangan salah dua, nanti enggak ini ya, enggak ngolong. Apalagi salah semua, nanti nilainya 0 ya kalau salah semua. Salah satu saja. Nah begini ya, ini kan kabelnya 2, ini kabel kecolokan ini. Kolongkan salah satu, terus ini colokan. Ini jangan terlalu dekat ya, kalau bisa ini ya agak jauh gitu, dengan mesinnya agak jauh. Jangan terlalu dekat dengan ini. Kalau dekat nanti terkontaminasi, ampernya enggak tentu ya. Kita colokan ampernya ini harusnya 0,7 aja. Ini 0,6 ya. Tampak ya. 0,6. Ini berarti normal dan normal, pas.
pas banget ya, 125 watt 0,6. Ini emang dagangan ya, dijual, saya jual 400 teman-teman. Bagus ini, tenaganya mantap. Nah, kita cek satunya lagi. Ada yang mau langsung aja di komen. Mau waktu banyak sekali ya. Terus ini ya, ini pompa rombakan, pompa air rombakan yang itu saya gulung semalam ya. Ini harusnya menunjukkan angka di bawah 0,5 teman-teman. Nah, di bawah 0,5 karena saya ini 100 watt ya. 100 watt itu harusnya normalnya 0,45 ya, 0,45. Ini saya buat di bawah 0,45 karena ini saya buat tahan 24 jam ya. Ini Shimizu yang untuk ngairi air kandang ayam itu saya buat lebih tahan lama. Ini nolnya harusnya di bawah 0,5 ya. Kita lihat sama-sama ya. Ini apa ya? Nah, malah nggak jalan ampernya. Ya 0,3 ya, 0,3 teman-teman, pas. Soalnya kering sekali. 0,3 kita pikirkan aja dulu. Itu normal ya, normal segitu. Kita tes yang dinamo yang ini normal apa enggak. Ini stok dagangan yang belum jadi, belum dikerjakan. Kita tes juga belum tes. Nah, siapkan colok, dikolongkan dulu. Ampernya berapa, normal apa enggak. Nah, terbakar teman-teman ya. Ampernya 12 terbakar tuh, asepan keluar tuh. Ya. Kalau ampernya udah di atas normal, itu nggak muter lagi, melus ya. Nah gitu. Sekarang kita akan lanjutkan cara membaca ampere yang tepat ya. Di sisi lain pakai ini, pakai penjelasan di papan tulis. Oke ya, dipindah sini untuk belajar membaca tang ampere. Tang ampere tadi udah begitu ya cara menyetelnya ya. Sekarang kita mengetahui dinamo ini rusak apa enggak, kok divonis rusak. Kadang-kadang begini teman-teman, kalau tidak paham, kita suruh meriksa mesin air tetangga kita. Kita kan belajar ya. Kalau kita belajar itu berawal dari punya kita sendiri, punya tetangga, kita bantu punya saudara-saudara kita gitu ya. Merembet kemana-mana nanti akhirnya. Punya tetangga itu minta tolong dong pompa airnya kok nggak ngisep. Dicolokin hidup ya, dicolokin hidup, tapi nggak ngisep, nggak keluar air. 2 kali lah planesnya, shocknya diganti, klepnya di bawah diganti. Tapi kita nggak tahu ternyata ampernya itu udah tinggi misalnya gitu ya. Ampere normalnya itu harusnya sekian, tapi kalau sudah tinggi, kalau tinggi ampernya itu nggak ada tenaganya ya, seperti ampere mobil itu kalau udah jalannya tinggi ampernya udah naik itu panas ya, nggak ada tenaganya. Demikian juga ampere pada mesin-mesin air yang akan kita gulung ya, atau mesin dinamo yang lain lah ya, penggerak yang lain. Jadi kita harus tahu normalnya. Oke, sekarang ini kita akan tes normalnya. Sekarang untuk belajar pompa air dulu ya. Pompa air yang kecil itu 125 watt. Itu kalau dites ampernya normalnya berapa? Nah, itu yang harus diketahui sama teman-teman ya. Kalau kita tes ampernya normalnya itu antara 0,7 ya, ini 125 watt. Kadang-kadang kalau setrumnya naik turun yaitu ada juga yang 0,8. Tergantung lagi ya, nanti kalau setrumnya rendah ini malah naik ya. Ya masih sekitar itu, masih sama. Tapi nanti kalau dites sudah 1,5, 1,7 itu udah tinggi teman-teman ya. Udah tinggi, itu potensi panas itu ada. Dan potensi panas itu bukan disebabkan karena ya banyak faktor ya. Mungkin diganti kapasitor sendiri kebesaran juga panas. Hidupnya terlalu lama juga panas. Setrumnya terlalu tinggi, misalnya dihidupkan pakai genset, misalnya ketinggian setrum itu juga panas juga.
Terus disebabkan karena bebannya terlalu berat, nggak sesuai dengan kekuatan dinamo itu sendiri, panas juga gitu ya, gampang panas, itu ampernya tinggi nanti. Tapi kalau digunakan dalam standar, ini maksudnya standar ya pompa air ya standarnya ngisep air gitu ya. Kalau dirombak untuk mengangkat beban yang lain itu nanti beda lagi ceritanya, itu pasti tinggi kalau di atas kemampuannya gitu ya. Terus misalnya kita menemukan pompa air yang 150 watt, itu ampere normalnya berapa? Ini sekitar 1,2 misalnya ya, sampai misalnya 1,5 masih nggak apa-apa. Itu karena listriknya itu naik turun ya, ampernya juga naik turun. Di suatu daerah jelas nggak sama ya, bukan kok tepat sampai itu naik turun nggak. Misalnya saya katakan begini, ada yang 1,5 misalnya di daerah pelosok pegunungan misalnya, rumahnya jauh dari gardu, ampernya tinggi, misalnya amper tinggi karena setrumnya rendah. Nanti di suatu kota yang berdampingan dengan gardu listrik, maka akan tinggi setrumnya, itu beda lagi ampernya ya, sedang pas gitu. Kalau pompa air yang 200 watt itu ampernya berapa? Nah, ini tadi maaf ya, ini salah, ini kelas jet pump ini tadi salah, ini 0, masih 0, 150 itu belum ada 220 ya, misalnya ini 0,9 sampai 1 ampere gitu maksudnya. Ini satunya A ya di belakang ya. Kalau kita kadang-kadang baca A di belakang pamfletnya itu kadang-kadang tinggi sekali ya, itu bisa dikatakan ampere kerja ya. Kadang-kadang ampere kosong sekian, ampere kerja sekian, itu berbeda. Tapi kadang-kadang ada juga yang tidak tepat teman-teman, ada juga yang tidak tepat. Ini saya bingung kan, ini saya kasih keilmuannya aja ya, nanti saya kasih rumusnya. Ini rata-rata standarnya aja gitu ya. Kalau 200 watt ini ya 1 lah ya, paling tinggi 1A ya gitu. Ini saya pasang maksimal paling tinggi bawaan loh ya. Kalau standarnya sebenarnya nggak sampai segini teman-teman. Kalau menurut ilmunya, kalau keilmuan nanti saya kasih keilmuannya ya dan rumusnya ya. Kalau nanti 250 watt ya, ini misalnya seperti jet pump 250 watt ini 1,2 atau sampai 1,4 lah boleh, 1,4 nih biasanya sampai segitu. Ada juga jet pump yang 370 watt. Nah, ini sudah 1,7 ya, begitu. Sekitar itulah naik turun ya. Nanti ada pompa air itu sampai 500 watt. 500 watt ya. Berapa ampernya? Itu berarti sekitar 2,4 gitu ya, atau lebih dikit. 2,4, 2,5, 2,6 itu masih sekitar itu ya. Naik turunnya ampere juga tergantung dengan tinggi setrum atau tinggi tegangannya yang berbeda-beda. Itu akan menyebabkan ya, begitu. Terus nanti kalau 1 HP bisa 700 watt, itu berapa lagi? Itu udah hampir 3 ya. Misalnya itu udah 2,9 misalnya. Nah, gitu. Itu kurang lebih, karena kita nggak bisa memastikan setrum yang tidak tepat ini yang bisa menyebabkan. Ada di suatu tempat itu setrumnya 220 tepat ya, itu nanti akan menghasilkan ampere yang tepat. Kadang ada juga yang cuma 215, ini ampere berubah lagi. Kadang ada suatu daerah tuh yang listriknya 225. Ya tergantung setelan tap pada gardu trafo dan jarak jangkauan kabel antara gardu trafo dan pemakai atau konsumen itu berbeda-beda jaraknya, menyebabkan setrum berbeda-beda, akan menyebabkan ampere berbeda-beda. Nanti saya sampaikan cara menggulung dalam keadaan arus yang rendah ya, atau tegangan yang rendah itu ya. Ada lagi ilmunya cara menggulung dalam keadaan tegangan rendah, misalnya rendah terus karena rumah itu jauh dari gardu, ada lagi ilmunya. Mau saya kasih tahu, ini yang di pedesaan, di pegunungan, ini ya harus mau ya, karena itu ilmu penting. Ini pompa air ya, pompa air sebatas ini aja dulu ya, cara ngukurnya sekian. Misalnya kita akan mengukur mesin cuci, ini masih bagus apa enggak sih mesin cuci itu kita nggak main kilo-kiloan lah ya, kelamaan ada yang 6 kilo, 7 kilo, 8 kilo, nanti diukur sendiri. Misal ya, ini saya kasih misal saja, yang kecil itu yang ada yang 100 watt, itu sama saja seperti ampere pompa air tadi ya, berarti ampernya berapa. Ini ada 150 watt, sama tadi ya, ada 200 watt, ada 250 watt, itu mesin cuci juga segitu wattnya.
pengering ini misalnya 100 watt, yaitu ampernya paling-paling 0,4, ini 0,6 atau 0,7 itu ya. Ini 0,8 sampai 9 itu, ini 1,2 ampernya. Kan ada itu mesin cuci itu wattnya di belakang itu tulisan itu ada dia di atas itu berapa watt itu. Ya, gitu ya. Sekarang kita ajari cara ngitungnya. Nanti sampai akan ngitung lagi dinamo penggerak yang besar-besar itu. Lama-lama tahu ya. Nah, sekarang begini, tak kasih rumusnya. Biar nanti diukur sendiri ya. Rumus untuk mencari ampere. Ampernya itu berapa? Ampernya sama dengan berapa? Nah, itu yaitu watt. Wattnya berapa dibagi voltase. Nah, begitu. Ampernya berapa ini ya? Saya nggak tahu nih, ampernya nggak ada tulisannya itu. Tapi ini dinamo 500 watt. Nah, gitu ya. Ini dinamo 500 watt, ampernya berapa ya? Sekarang 500 watt dibagi volt. Itu berarti 500 ya, diketahui dulu di 500 wattnya. Voltnya ini ada 220. Nah, sekarang tahu ampernya berapa? 500 ini kalau 220 kan kali 2 ya. Nah, tepatnya ya itulah, tepatnya dihitung sendiri ya pakai kalkulator ya. Ini kalau 500 220 ini kalau kali 2 udah 450 ya. 440 berarti 2, ya. 2,4 sekitar. 2,4. Kalau mau main pastinya dihitung sendiri pakai kalkulator gitu teman-teman ya. Ini tak hitungkan ya. Nah, teman-teman juga bisa ngitung sendiri biar puas. 500 dibagi 220, 2,27 teman-teman ya. Nah, kalau secara hitung-hitungan 2,27 ampere ya gitu. Kita akan hitung ampere lagi, berapa ampernya pada sebuah benda. Nah, ini yang wattnya itu misalnya pompa air kita di rumah itu 400 watt katanya. Nah, 400 watt. Ampernya berapa ya? Nah, normalnya berapa seharusnya? Dibagi voltase, voltasenya 220. Nah, volt itu 220 sudah ketentuan internasional ya. 220 yang sekarang, dulu ada 110. Sekarang udah nggak begitu pakai. Misalnya setrumnya 400 watt. Dibagi 220 berapa? 1,8, berarti ampernya 1,8. Kalau sudah lebih dari ini, kok 2,5 atau 3, berarti sudah panas, sudah short, gampang panas ya gitu. Oke ya, kita ganti speaker dulu biar yakin. Ganti speaker dulu teman-teman, tahu-tahu mati pula ya, nggak enak lah. Oke ya, paham ya. Jadi cara mencari ampernya itu begini ya. Ini rumus ketentuannya teman-teman ya. Rumusnya di sini. Ampere itu berapa? Watt dibagi volt. Voltnya sudah pasti. Voltnya sudah ada ketentuannya, yaitu 220. Tinggal baca itu berapa watt itu. Nggak tahu Pak, wattnya nggak ada. Adanya PK dan HP. Nah, ini ribet lagi. Ini ada ilmunya lagi. Oke. Sekarang ini naik tingkat. Ini pelajaran SD ke SMP. Istilahnya loh ya. Bukan kok ini ilmu SD SMP, saya sekolah saya enggak sekolah teman-teman ya, jangan dinyak ya, jangan dinyinyir. Bener, saya enggak sekolah, enggak punya ilmu pengetahuan sekolahan, tapi saya bisa beginian. Soto dedak lah ya, saya tahu nggak tahu otodidak, taunya soto dedak, tahu enak apa enggak itu. Karena secara keilmuan watt adalah hasil kali antara ampere dan volt. Gitu ya. Terus kalau volt adalah hasil bagi antara watt dan ampere. Jangan bingung ya, sampean orang terpelajar semua, pasti gampang. Jadi ampere itu adalah ya, ini tak garis miring ya biar nggak sama dengan itu ya. Watt dibagi volt, ini rumusnya. Sekarang yang kita cari itu ini terus ya. Berapa ampere harusnya? Berapa ampere harusnya?
Lalu kita mau mengetahui wattnya, ini wattnya kalau terbaca mudah ya, ada 300 watt, 400 watt, 500, 700 watt. Sekarang ini wattnya tidak ada teman-teman. Adanya dinamo sekarang itu yang besar-besar itu main HP. Nah, misalnya 2 HP, aduh wes bar berapa ampere itu? Berapa HP? Nah, kita harus tahu dulu satu HP itu berkekuatan berapa. Oke ya. Ini rumusnya begitu ya. Jadi satu HP kita tahu dulu keilmuannya. HP itu sama dengan PK ya. PK. Nanti kalau sampean ketemu ini kan dinamo 2 HP. Enggak, tadi itu 2 PK. Enggak usah gontok-gontokan. Enggak usah udur-uduran. Podo wae. PK itu iki horsepower. Artinya sama-sama TK ya. Kalau Indonesia TK, tenaga kuda ya. Tenaga dalam ilmu fisika itu satu tenaga kuda. Tenaga kuda. Itu cuma di bahasa Inggris kayak ini horsepower. Horsepower juga tenaga kuda. Kalau ini bahasa Jerman ya, power curve ya. Ini juga bahasa Jerman. Artinya tenaga kuda juga, power curve dari horsepower, ini tenaga kuda sama juga ya. Ini berkekuatan 700 watt. Satu kesatuan 700 watt itu namanya 1 HP atau 1 PK. Itu 700 watt ya. Itu sekarang gampang tahu, udah ketemu toh. 700 watt adalah satu HP. Nah, 1 HP. Sekarang kita mau mencari ampere. Ampernya berapa? Dinamo itu tak baca ada 2 HP. Nah, 2 HP bagi voltase. 2 HP berarti 1400. Nah, dibagi 220. Berarti berapa ampere nanti ketemu. Semestinya sesuai dengan keilmuan hitungan begitu ya. Berarti 1400 dibagi 220, 6,3 ya, 6,3. Nanti kalau ketemunya kok 6,3, 6,4, 6,5 itu masih berkisar ya. Berkisar itu kira-kira kok berkisar. Berkisar itu burungmu, burung berkisar ya. Ini 6,3, tapi ternyata saya atas kok 6,5. Itu masih normal ya. Kalau masalah antara-antara itu masih nggak apa-apa. Itu saya atas malah kurang, cuma 6,0, masih nggak apa-apa. Itu tergantung pada tegangan listrik yang tidak selalu sama. Jadi tidak bisa jadi patokan harus segini tepat, enggak. Listrik itu berubah-ubah ya, berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lain, berbeda-beda. Tergantung jarak dengan gardu trafo induk, itu juga semakin jauh semakin kecil voltasenya, termasuk frekuensi hash-nya itu juga semakin rendah gitu ya. Makanya kalau tempat saya kok pompa airnya kok airnya kecil ya, padahal baru. Nggak usah heran, kadang-kadang seternya itu kecil, dipasang di pucuk gunung sana. Trafonya di tempat saya dulu 1 kilo 300 meter waktu belum dekat dengan gardu ya. Rumah saya pernah beberapa tahun yang lalu itu masih di desa pelosok sana. Gardu itu di poros, jalan raya poros, masuk 1 kilo lebih baru rumah saya. Itu listriknya cuma 170 voltasenya ya. Voltase atau tegangan ya. Voltase itu satuan dari tegangan. Itu cuma 170. Ya letoy sekali kalau nggak pasang stafol atau stabilizer voltase atau step up untuk dinamo ya, step up untuk trafo, step up penaik tegangan. Nah, itu baru bisa teratasi. Atau nah ini cara yang ketiga, gulungannya dirubah untuk tegangan rendah, itu ada caranya. Nanti suatu saat kita bikinkan juga. Ini sudah paham ya. Saya itu kadang-kadang gulung 1,5 HP. Kalau 1,5 HP berapa lagi ampernya? 1,5 HP atau 1,5 PK sama saja ya. Berarti 700 tambah 3,5 berarti 1050 ya kan. Nah 1050 bagi 220 berapa? Itu caranya ya. 1050 dibagi 220, ini 4,7 ampere gitu ya. Ini ampernya yang 1,5 HP ini 4,7 A. Nah, nanti kalau di belakang pamflet itu ada tulisan A, itu ampere ya. Terusnya itu ampere gitu. Nah, gitu ya. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan paham semua di sini. Nanti kita lanjutkan dalam sesi yang lain, penjelasan tentang penggulungan dan lain-lain ya.
kita sesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada dan selagi kita bisa memberikan penjelasan. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.